검사해보면 되지. 뭐 하는 거야? 안 놔! 민규! 야, 고민규. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita muda yang melakukan suren dengan loncat dari atas rumahnya. Sehingga tak disangka, tubuhnya itu terbanting pada sebuah mobil yang sedang lewat. Di sisi lain, diperlihatkanlah seorang pria parubaya yang tengah berjalan di tengah hujan deras, di mana ternyata ia adalah ayah dari si wanita yang suren itu. Mendengar kabar bahwa putrinya tewas mengenaskan, sang ayah pun sangat merasa terpukul. Setelah peristiwa itu, kita flashback ke masa lalu untuk mengetahui kisah sebenarnya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang ayah bernama Wonsul yang diketahui ia memiliki kekurangan fisik. Saat itu ia mendapat sebuah surat yang baru saja diterimanya, di mana surat tersebut berisi kabar bahwa putrinya yang bernama Jaya telah diterima di salah satu SMA ternama di Seoul berkat prestasinya. Dengan senang ia segera berlari ke gereja untuk memberitahu kabar baik itu pada putrinya, di mana Jaya ini merupakan anggota paduan suara di sebuah gereja. Di masa kecilnya, Jaya sempat akan dipisahkan dengan ayahnya yang memiliki kekurangan fisik tersebut oleh Dinas Perlindungan Anak. Karena dirasa ayahnya tidak akan mampu mengurus Jaya. Terlebih, sang istri atau ibu Jaya telah tiada setelah mengidap kanker serviks. Namun Jaya yang tidak ingin dipisahkan bersikeras tetap ingin hidup bersama ayahnya yang sangat menyayanginya. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang sederhana, namun Jaya adalah gadis yang pintar dan sangat berbakat. Di hari berikutnya, Jaya dan ayahnya berangkat dari desa tempat tinggalnya menuju kota Seoul. Mereka akhirnya tiba di kota dan memutuskan untuk tinggal di sana agar Jaya dekat dengan sekolahnya. Saat hari pertama sekolahnya, di kelas, Jaya duduk di salah satu bangku, tanpa sepengetahuannya bahwa ia duduk di bangku orang lain. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang wanita yang langsung mengusirnya karena Jaya telah menduduki bangkunya. Diketahui, mereka ini geng tukang buli di sekolah tersebut, yang diketuai oleh Hisun. Selain menjadi ketua di dalam gengnya, Hisun juga rupanya ketua kelas, dan ia juga merupakan anak dari pemilik sekolah tersebut. Maka dari itu, Hisun merasa punya kewenangan dan merasa dirinya lah seorang pemimpin. Saat itu Hisun mengusir Jaya dari bangkunya dan menyuruhnya untuk duduk dengan gadis berkacamata bernama Min Kyung. Beralih ke scene yang lain, terlihat ayahnya Jaya yaitu Wonsul saat itu sedang kebingungan mencari lapak untuk berjualan di sana. Mereka yang kini tinggal di kota, apalagi semua biaya hidupnya cukup mahal, membuat Wonsul terpaksa harus bekerja lebih keras dan agar mereka bisa bertahan hidup di kota Seoul. Ketika ia sedang melihat-lihat penjual lainnya, ia kemudian meminta izin pada pedagang sebelah untuk berjualan di sana. Karena yang dijual Wonsul adalah menjual pakaian dalam dan dagangannya tak sama dengan pedagang di sana, maka mereka mengizinkannya untuk bergabung di lapak tersebut. 바로 감사합니다. 상태가 안 좋아? 응? Beberapa hari kemudian, kelas Jaya kedatangan senior dari tim paduan suara di sekolahnya, di mana mereka hendak merekrut siswa yang memiliki bakat menyanyi. Saat pelaksanaan seleksi, Jaya menunjukkan bakat alaminya, sehingga semua yang ada di ruangan itu bertepuk tangan dan kagum pada Jaya. Saat itu seorang senior bernama Yujung yang mendengar suara Jaya pun langsung tertarik dan seketika jatuh hati padanya. Akan tetapi, Hisun yang sebagai pemimpin merasa iri dan cemburu karena ia merasa tersaingi. Dia pun berniat memberi pelajaran terhadap Jaya. Diketahui, Yujung ini sangat populer di sekolahnya, sehingga jika ada wanita yang bisa bersamanya, dianggap beruntung.
입구는 이쪽인데? 아니야. 야야야! 누구야? 우리 아빠. 안녕하세요. 짜다리야! 한번 해봐. 일로 봐. 꼭 먹어. Semakin hari Jaya dan Min Kyung si siswa berkacamata semakin dekat dan menjadi sahabat. Setiap kali Min Kyung merasa takut oleh Hisun dan gengnya, Jaya selalu menenangkannya. Suatu hari, eskul paduan suara tersebut mengadakan sebuah camping ceria untuk mempererat hubungan satu sama lain. Pada malam harinya dalam sebuah permainan kelompok, Hisun menanyakan kondisi keluarganya Jaya. Karena memang dalam permainan ini, setiap kelompok harus bertanya tentang background mereka untuk memperkenalkan lebih jauh tentang dirinya. Akan tetapi di sini Jaya berbohong kepada semua orang bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha pakaian yang sangat sukses. Mendengar hal itu, Yujung sebagai senior pun semakin tertarik pada Jaya. Di hari berikutnya saat masih pagi, Jaya yang merasa pagi ini belum ada kegiatan di acara campingnya, ia pun memutuskan untuk jogging. Tapi tiba-tiba Yujung mengikutinya dan menyatakan perasaannya pada Jaya. Saat itu Yujung mencium Jaya dan tak diduga malah langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Dengan kepolosannya, Jaya tak bisa berkata apapun karena dipikirnya bercocok tanam yang dimaksud Yujung adalah memang mengajaknya untuk berkebun. Tapi Jaya yang belum mengetahui kehidupan di kota yang sebenarnya, ia pun akhirnya manut-manut saja. Aksi bercocok ubi itu tak disangka dilihat oleh seseorang bernama Bora, yaitu salah satu temannya Hisun, di mana ia merekamnya dan kemudian memperlihatkan video tersebut pada Hisun saat mereka bersekolah. Melihat itu Hisun seketika marah karena Yujung adalah gebetannya, sehingga Hisun berencana membuat Jaya menderita. Di siang harinya, Hisun CS menanyakan kepada Min Kyung perihal kondisi keluarganya Jaya yang sebenarnya. Karena Min Kyung takut menjadi korban bully mereka lagi, ia dengan terpaksa memberitahu mereka fakta sebenarnya. Setelah mereka mengetahui bahwa ayahnya Jaya hanyalah seorang pedagang kecil, Hisun memberikan fakta pada Yujung, di mana hal ini membuat Yujung kecewa sebab merasa telah dibohongi oleh Jaya. Dari sinilah sifat asli Yujung akhirnya muncul. Yujung pergi ke rumah Jaya dengan perasaan kesal dan marah. Di sana, Yujung menghina dan menyiksa Jaya, di mana ia menyudutkan api rokok ke dada Jaya. Setelah kejadian itu, Jaya tersadar bahwa ia hanyalah seperti permen karet, habis manis sepah dibuang. Tapi dia tahu bahwa semua ini pasti ulahnya Hisun. Lantas pada malam harinya Jaya menemui Hisun, di mana Jaya meminta untuk tidak mengganggunya karena ia hanya ingin bersekolah dengan tenang. Akan tetapi Hisun tidak peduli dan ia malah menghina ayahnya Jaya yang mempunyai kekurangan fisik. Di sini Jaya yang tidak terima orang tuanya dibawa-bawa, tak disangka dia pun sangat murka kepada pemimpin geng begadulan itu dan berani memukul Hisun sampai dia masuk rumah sakit. 아, 우리 아빠 몰카지 말랬지? 가만 안 둬. Pada keesokan harinya, pihak sekolah yang telah mengetahui kejadian tersebut mengadakan rapat untuk mengeluarkan Jaya dari sekolah. Bahkan Min Kyung yang telah diancam untuk bersaksi menyebarkan kesaksian palsu di sana. Ia terpaksa mengatakan bahwa Jaya sering membuli teman-temannya di sekolah. Maka, sekolah sepakat untuk mengeluarkan Jaya. Saat itu ayahnya Jaya pun berusaha memohon untuk anaknya, namun tidak digubris karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak punya harga diri dan miskin oleh mereka. Alhasil Jaya dan ayahnya pun keluar dari sekolah itu dan pulang ke rumah. 이 잘난 사람들 속에서 그나마 남은 자존심마저 버려야겠어. 돈이 없으면 그냥 떳떳하게라도 하면 안 돼? Singkat cerita, setelah dikeluarkan dari sekolah, Jaya sekarang mulai bekerja di sebuah toko kelontong. Majikannya yang mengerti hukum, dia pun dimintai bantuan oleh Jaya. Si majikan akhirnya mengadukan masalahnya ke Departemen Pendidikan. Dengan cepat, berita itu langsung tersebar. Apalagi yang telah melakukan semua ini adalah anak dari seorang pemilik sekolah ternama di kota itu. Berita itu tidak hanya membuat nama sekolah menjadi rusak, tetapi juga membuat Yujung dan Hisun kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Merasa namanya sudah tercemar,
Pada akhirnya Yujung CS memutuskan untuk bekerja sama dengan Hisun CS guna balas dendam kepada Jaya. 생일 파티? Beberapa hari kemudian, tepatnya saat Jaya berulang tahun, Yujung dan Hisun CS, termasuk teman baik Jaya dulu yaitu si Min Kyung, datang rame-rame ke rumahnya. Saat itu bagai tamu tak diundang. Meskipun Jaya menyuruh mereka pergi, namun mereka malah langsung masuk ke rumah Jaya dan langsung meringkus Jaya. Pada akhirnya, para laki-laki memperkosa Jaya secara bergantian, sementara Hisun CS dan si Min Kyung menunggu di luar sembari minum-minum. Tak cukup sampai di situ, mereka pun merekam aksinya tersebut. Setelah selesai, Hisun memperlihatkan video itu kepada Jaya dan memaksa Jaya untuk mencabut surat pengaduannya ke Departemen Pendidikan. Karena jika tidak, Hisun akan menyebarkan video tersebut. Di sini Jaya yang merasa takut dan benar-benar trauma langsung meminta maaf kepada Hisun. Tapi ternyata masalahnya tidak selesai sampai di situ. Meskipun Jaya telah mencabut laporannya, setiap malam Yujung CS datang ke rumah Jaya untuk memaksanya lagi di saat sang ayah belum pulang dari jualannya. Belum cukup sampai di situ, Hisun juga memaksa Jaya untuk menjadi seorang marimas di tempat hiburan malam, dan uangnya merekalah yang menikmati. Jaya terpaksa melakukan semua ini karena videonya terancam akan disebarkan. Meskipun Jaya ingin pergi dari kota Seoul dan pulang ke kampungnya, namun melihat ayahnya yang laris dalam berjualan pakaiannya di kota sebesar ini, akhirnya Jaya memilih untuk tetap diam demi kebahagiaan ayahnya. Jaya yang sangat merasa tertekan dan menderita, menuliskan setiap halnya ke buku diarinya. Namun semakin hari semakin tidak membaik, hal itu ternyata membuat Jaya akhirnya putus asa dan sudah tak tahan dengan hidupnya. Bahkan karena kehidupannya yang sering dihabiskan di tempat hiburan malam, membuat Jaya suka minum-minum dan merokok. Jaya yang hidupnya semakin kalut dan sudah tak jaya lagi, ia tiba-tiba berpikiran untuk melakukan suren. Dan disinilah terjadinya adegan di awal film. Singkat cerita, 6 bulan setelah kematian putri sematawayangnya, akhirnya sang ayah mengetahui penyebab suren putrinya dari buku diarinya. Mengetahui semua ini, sang ayah segera bergegas pergi ke kantor polisi untuk meminta pertolongan atas kasus kematian putrinya. Namun tak disangka, polisi tersebut menolak untuk mengusutnya karena menganggap Jaya melakukan suren atas perbuatannya sendiri tanpa ikut campur orang lain. Di saat-saat dalam keputusasaannya, tiba-tiba Min Kyung datang ke rumah ayahnya Jaya dan mencoba menceritakan seluruh kejadian yang dialami Jaya sejak hari pertama bersekolah. Meskipun sang ayah memiliki kekurangan fisik, namun tekad dan usahanya selalu keras yang membuat dia akhirnya berniat untuk membalaskan kepedihan yang menimpa putrinya itu. Pertama-tama, ayahnya Jaya menyuruh Min Kyung untuk mengajak Hisun and the gang ke sebuah tempat. 니들이 자야한테 한 짓 잘못했다고 이번이 마지막 기회야. 미친년. 뭔 소리야? 뭐? 사과하고 용서해? 난 너희들한테 마지막 기회를 준 거야. 맛이 갔네. 정말 나쁜 애들이야. Setelah itu, ayahnya Jaya muncul dari belakang dan langsung menyiramkan air keras kepada muka mereka, seperti si Agus sedih. Setelahnya, sang ayah juga meringkus semua lelaki yang terlibat atas putrinya. Di sini mereka semua meminta maaf kepada ayahnya Jaya dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi kematian anaknya tidak bisa dibayar dengan kata maaf. Hingga pada akhirnya, ia menghabisi lelaki-lelaki brengsek itu dan hanya menyisakan Yujung. 아저씨 이러지 마야지. 돈이 좀 필요한 게 얼마예요? Yujung kemudian dibawa ke sebuah perahu, yang mana di sana ia disiksa oleh ayahnya Jaya dengan mengaitkan kail pancing ke mulutnya, lalu membuang Yujung ke danau. Setelah kejadian tersebut, seusai menuntaskan misi balas dendamnya,
Pada akhirnya ayah Jaya pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya guna menyusul sang anak dan sang istri yang dirindukannya. Sebab ia tidak punya siapa-siapa lagi dan hidup pun merasa percuma. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kamsyah.